Cuma itu selama di ruangan dia cuma ngomong gitu doang bang. Ada orang hitam gede, orang hitam nyatin selalu kayak gitu bang. Tiba diliatin aja orang itu. Jam 5 istri meninggal. Jadi posisi saya tidur ini, kepala saya emang madep ke pintu. Di posisi saya tidur ini pintu kebuka bang. Itu istri saya lari nyamperin saya. Ayah, ayah, mama belum meninggal ya. Mama belum meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Keplon. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Koi kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Herman, tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Timur. Nah, di tahun 2012 beliau sempet nih istrinya kena santet sob. Dan beliau sempet nih pindah-pindah rumah tapi masih ngalamin kejadian itu tuh. Ini ngeri banget ya sob ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Herman, kisah pengalamannya nih Bang? Ya, jadi saya mau cerita pengalaman saya di tahun 2007 sama almarhum istri saya. Jadi tahun 2007 itu saya nikah sama istri. Itu 2 tahun saya belum dikasih momongan lah, ibarat kata anak. Cuma di tahun 2009 alhamdulillah saya dikasih rezeki buat dapat anak lah. Hampir 2 tahun lah, di tahun 2011 istri sakit. Ya mulanya sih biasa aja. Ya sakit normal aja, nggak ada masalah, nggak ada apa, sakit normal. Ya saya kerja tetap normal. Cuma lama kelamaan kayak saudara saya ngasih tahu nih, Man, ini istri lu makin kemarin makin pucat. Lu jangan diemin aja, bawa ke rumah sakit. Soalnya kan saya juga jarang di rumah kan, kerja terus kan. Akhirnya saya bawalah ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit di Cililitan. Ada rumah sakit besar di situ di Cililitan ada. Akhirnya dirawat di situ. Tapi kalau kata medis Bang, ini istri sakit apaan Bang? Kalau di medis tipes. Kalau di medis awalnya tipes. Akhirnya kan dirawat nih. Dirawat setelah dapat 6 hari lah. Yaitu saya pokoknya bolak-balik lah tuh. Dari kantor ke rumah sakit. Kantor kebetulan dekat di Poltangan, Pasar Minggu. Kali itu kan di Cililitan, ya paling sekitar 10 menit juga untuk bolak-balik bisa. Soalnya emang semuanya saya ngurusin sendirian. Nah, terus abang kan sering bolak-balik ya nemenin istri. Terus anak abang gimana tuh? Anak sama orang tua saya di rumah. Ada kakak juga yang ngurusin. Jadi sama orang tua. Kadang-kadang juga sama mertua. Ganti-gantian aja, oh maaf. Jadi di sekitar jam 1, ya jenuh lah, asam pengen rokok saya nih. Jam 1 malam, akhirnya kan istri dapat di, kalau nggak salah lantai 10 waktu itu. Kalau nggak salah lantai 10, soalnya udah lumayan lama kan. Saya dapat lift yang khusus pasien tuh, yang panjang tuh. Bukan yang kotak kecil, jadi yang khusus buat dorong-dorong buat pasiennya biar bisa masuk itu. Pokoknya dapat lift yang kayak gitu. Nah, akhirnya masuk nih, saya masuk lift kedip-kedip nih Bang. Lift kedip-kedip. Akhirnya lift berhenti di lantai 6 nih Bang. Lantai 6 ada suster 2 orang mau masuk nih. Cuma yang satu saya bingung nih Bang. Emang itu udah kedip-kedip ya Bang? Lift itu udah kedip-kedip. Yang satu teriak gini, gak usah, ganti lift aja, jangan lift yang ini. Yang satu orang. Cuma yang satu, yaudah nggak apa-apa, orang kita cuman sebentar doang apa lamanya sih. Akhirnya masuk. Yang saya bingung ini yang satu ketakutan aja Bang. Yang satu orang ini ketakutan aja.
Akhirnya dia turun di lantai 4. Di lantai 4 lari tuh bang, dia keluar. Lah kan tinggal saya sendiri lagi nih. Di lift masih kedip lagi nih. Di lantai 3 nih bang. Pasan di lantai 3 mati bang lampunya bang. Lampu lift mati, cuma kebuka bang. Liftnya kebuka, gelap bang. Gelap itu ruangan gelap. Saya nggak tahu ruangan apa. Cuma gelap. Itu saya udah nyender nih, pasan deket pintu keluar tuh dinyendernya kan ada besi pegangan tuh. Pintu ketutup, lampu mati. Itu saya dengar suara bang. Suara cuma gini doang suara. Itu saya dalamnya pasrah, udah lemes pasrah, udah pasrah ya. Aduh, ngalamin kayak begini, pengalaman kayak gini di rumah sakit kan. Saya pencet tombol cepet-cepet. Maksudnya saya mau buka nggak bisa bang. Akhirnya alhamdulillah kebuka. Yang saya tuju dah ke basement. Sampai basement saya lemes kan, udah lemes, udah sesak lah macem-macem. Yang ngerasain dengerin suara kayak gitu rumah sakit pertama kali. Iya. Masih kayak itu saya tanya, ada tukang parkir tuh, bang saya ngalamin ini bang di lift yang buat bawa pasien. Oh itu situ udah biasa bang, makanya kalau bisa jangan naik lift yang pasien, naik yang lift biasa aja. Ya udah akhirnya saya bilang aduh ada aja. Sampai sekarang saya kalau rumah sakit saya nggak mau bang naik lift yang model panjang gitu. Itu semenjak ngalamin hal kayak gitu. Iya. Ya selesai itu saya cerita nih sama yang penjaga karcis tuh, penjaga parkir, saya cerita, ya udah saya ngerokok lah. Saya ngerokok, ya santai, tenangin diri, ya kan, pokoknya ya tenangin diri, relaxin rokok aja. Selesai ngerokok, saya balik lagi ke ruangan. Saya balik ke ruangan, cuma saya udah nggak mau naik lift yang itu udah nggak mau. Saya naik lift yang khusus pengunjung aja, naik lift yang khusus pengunjung sampai ya udah, alhamdulillah nggak ngalamin apa-apa. Setelah 6 hari boleh pulang. Saya nggak pulang ke rumah. Saya jadi pulangnya ke rumah mertua saya. Soalnya kenapa saya kerja kan ya bang. Dulu kan saya kerja di konsultan. Jadi buat izin itu susah bang. Buat izin itu susah. Soalnya kan saya kayak nyiapin kalau ada acara apa, saya yang siapin semua. Akhirnya istri sama mertua, tinggal sama mertua. Yaudah saya kerja bolak-balik lah ke rumah mertua. Kelamaan nih, ya ngerasa keganggu juga mungkin mertua kan. Kita juga nggak enak. Saya juga ngerasa nggak enak kan. Saya minta cariin deh sama mertua, cariin kontrakan yang dekat-dekat sini. Biar mama juga, saya minta tolong sambil jaga-jagain istri. Ya, akhirnya dicariin, langsung dapat sih. Langsung dapat, saya telepon orang rumah, minta diambilin barang-barang saya. Akhirnya diangkutin nih. Diangkutin. Itu setelah berapa minggu sih. Istri sih emang udah beda bang. Istri saya itu udah nggak banyak ngomong bang. Biasanya ada yang dia lakuin. Cuma semenjak sakit itu, dia nggak banyak ngomong. Pokoknya ya diem aja, diem tidur. Cuma kayak gitu aja. Paling muntah, sama muntah itu aja lah. Akhirnya pindahkan ke kontrakan yang dicariin sama mama tuh mertua. Selang hampir sebulan, ibu saya datang ke rumah. Oke bang, tenangin dulu ya bang ya, santai bang ya, santai. Tenangin dulu, itu bang tisunya silakan diambil bang. Aduh. Jadi ingat masa lalu. Ibu saya datang pagi ke rumah tuh, istri saya cuma, ini cerita ibu saya nih, itu Biba cuma bilang, "Mak, Biba minta maaf ya kalau Biba punya salah." Cuma begitu doang. Setelah malam, saya kaget bang. Saya kaget, sesak napas. Istri saya itu sesak napas. Sesak napas, saya kabarin keluarga ada. Saya telepon. Saya bilang sama bang saya, "Bang, tolongin bang. Tolongin." Mertua juga saya panggil. "Tolongin, ini Biba kenapa?" Soalnya nyesek bang. Nyesek. Tolongin, akhirnya pada datang kan. Keluarga datang ke rumah, buru-buru ke rumah sakit. Di infus sudah nggak bisa bang, itu uratnya udah nggak dapet, dicari kanan kiri itu nggak dapet, udah katanya udah mengecil, dapat. Akhirnya dipaksa dapat. Cuma itu selama di ruangan dia cuma ngomong gitu doang bang. Ada orang hitam gede, orang hitam nyatin, selalu kayak gitu bang. Itu sepanjang malam ada orang nyatin aja. Kan yang namanya Bibi tuh, Biba diliatin aja.
tiba-tiba diliatin ayam orang hitam. Jam 5 istri meninggal. Akhirnya pulang jam berapa itu? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai rumah. Soalnya diurus-urus dulu kan, urus-urus administrasi macam-macam. Jam 7 sampai rumah, jam 7 pagi. Pokoknya udah siap, udah tuh keluarga semua udah siap. Ini diurusnya di rumah saya, bukan di rumah mertua. Meninggalnya juga bang, gimana ya? Kayak orang tidur bang. Istri saya bilang kayak bukan orang meninggal. Kayak orang tidur, bener-bener kayak orang tidur. Senyum, bersih. Pokoknya kayak orang tidur aja dah. Kayak orang tidur aja, pokoknya nggak ada kaku apa. Pokoknya beda dah, saya lihat dia beda gitu. Orang tidur aja, kayak orang tidur aja udah pokoknya gitu. Akhirnya jam 12 dimakamin. Selesai pemakaman, ya udah persiapan lah macam-macam udah buat acara tahlilan. Ya hari pertama kan tuh tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari pertama tahlilan selesai pengajian kan tuh, ya selesai dah tuh. Jam 11 tidur nih saya bang. Saya tidur nggak di rumah bang, soalnya kan barang-barang saya masih dikontrakan kan. Saya tidur di rumah kakak saya. Posisinya rumah kakak saya itu naruh waktu istri saya meninggal tuh buat dikapanin. Posisinya saya tidur di situ. Pas saya tidur nih merem bang, pules. Cuma saya antara ngimpi atau bukan, sampai sekarang saya masih bingung bang. Dia datang soalnya nih pintu rumah ini nih, pintu rumah itu langsung melompong ke jalan raya bang. Jadi saya ngerasa bang, kayak jadi posisi saya tidur ini, kepala saya emang madep ke pintu. Di posisi saya tidur ini pintu kebuka bang. Posisi pintu kebuka. Itu istri saya lari nyamperin saya. Ayah, ayah, mama belum meninggal ya. Mama belum meninggal. Dia ngomong gitu, saya bangun kaget. Saya cuma bangun, ini asli apa enggak gitu. Ini nyata apa enggak. Cuma kan saya buat cerita ke orang juga pasti ya iyalah, namanya lu baru ditinggal wajar lu mikir kayak gitu. Pasti kan kayak gitu. Iya, iya. Akhirnya saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Saya baru cerita di sini. Andai kata waktu itu saya ngomong juga paling dibilang jawaban orang begitu. Orang udah meninggal ya meninggal aja. Mas harus digali lagi kan nggak mungkin. Cuma di mimpi saya itu dari pertama dia cuma bilang kayak gitu. Dia pakai baju daster yang sering dia pakai. Daster yang sering banget dia pakai itu. Pokoknya selalu pakai itu. Sampai sekarang saya simpan. Jadi setelah saya kaget nih bang, karena yang saya bilang antara ngimpi sama enggak tadi, saya tidur lagi normal itu sampai pagi. Ya saya aktivitas biasa lah sama anak berdua, main sama anak. Pokoknya di rumah aja lah, kerja kan pasti izin dulu saya, nggak kerja. Berarti itu usia anak sekitar 2 tahunan ya bang? Sekitar 2 tahunan. Makanya dia waktu mamanya meninggal juga belum ngerti. Masih main-main aja, belum tahu. Masih main-main aja. Nah di hari kedua itu normal bang, tahlilan normal, tidur normal. Di hari ketiga itu jadi bibi bilang gini, kalau kasur tuh bekas orang sakit terus meninggal, kalau kata orang dulu atau bibi yang ngomong gitu, jangan dipakai lagi. Jadi sorenya nih bang, kasur nih dibawa sama bibi keluar. Di dekat rumah kan kayak ada kebun. Dibakar nih kasurnya nih. Kasur dibakar sama bibi saya nih. Soalnya kan memang nggak boleh katanya kalau kasur bekas orang sakit terus meninggal dipakai lagi, katanya nggak boleh. Takutnya nular apa-apa gitu kan. Ya udah, malamnya normal tahlilan. Tahlilan normal, ketemu pagi. Nah, pas jam 9 pagi nih bibi saya cerita sama saya. Ini gue semalam gara-gara bakar kasur lu, gue dipelototin aja sama bini lu, gue dikasih lihat bini lu mukanya kayak orang marah. Nah, kalau saya sih diem aja, ya saya juga keadaan saya kan lagi drop banget bang, apalagi denger kayak kata-kata kayak gitu, ya makin drop lagi. Jadi pikiran masih bini gue jadi gentayangan kan, jadi gitu bang. Ya udah tuh akhirnya ya udah los, nggak apa-apa lah, normal ya kan. Hari keempat tahlilan lagi kan sampai 7 hari nih bang. Tahlilan kan bisa sampai 7 hari. Hari keempat mamang saya datang ke rumah. Kalau saya kan dipanggil di rumah itu cemong.
Mau pinjem DVD dong. Ambil aja Mang, bawa aja sono. Emang saya udah nggak peduli sama barang-barang saya Bang. Saya udah nggak peduli. Saat itu saya nggak peduli sama barang-barang saya. Mau dipakai orang, mau diapain orang, mau diambil orang, saya udah nggak peduli. Akhirnya dipinjem tuh DVD. Di 2012 itu DVD kayak gitu Bang. Pokoknya ini banget dah. Dia pinjem tuh. Jam berapa? Malam lah, jam 8-an dia pinjem. Kata dia cerita sama saya nih ya besoknya. DVD lu gue lagi tonton terbang, dia ngomong gitu. Banget ya. Kata dia terbang. Gokil sih. Ya hancur, emang saya lihat hancur Bang. Hancur. Benar-benar nggak bisa kepake udah. Ya udah mau diapain? Emang udah rusak. Paling gitu aja sih, udah rusak. Setelah 7 hari nih Bang, selesai kan. Aktivitasnya normal lah, udah mulai kerja juga, udah mulai kerja, pulang kerja, istirahat kan Bang malam. Tidur nih, saya tidur sendiri. Pasan saya tidur itu, saya ngerasa kayak ada Bang. Jadi saya tidur nih, pasan saya merem itu kayak ada di depan muka saya, kayak lagi ngeliatin saya Bang. Kayak lagi ngeliatin saya. Cuma kalau saya melek tuh nggak ada. Cuma apapun aktivitas yang saya lakuin itu emang selalu berasa kayak ada almarhumah. Pokoknya di malam itu ya kayak gitu, cuman besoknya saudara cerita ngobrolin tentang dia, tentang sakitnya. Pokoknya ngobrolin tentang sakit-sakit dia lah. Katanya kan banyak yang ngomong mah dijahatin orang lah Bang lah. Katanya sih dijahatin orang, pada cerita kayak gitu. Itu jadi saya setiap ngobrolin dia itu Bang selalu kayak timbul kayak wangi Bang. Mau siang, mau malam. Setiap lagi ngomongin dia, itu selalu timbul wangi Bang. Wanginya kayak wangi apa ya? Pokoknya kayak setanggi gitulah. Itu pasti keluarga langsung pada kaget. Kalau lagi ngomongin dia, pasti keluar wangi itu. Udah langsung pada, udah jangan kita omongin dah, jangan kita omongin. Langsung pada gitu aja dah. Itu selalu terjadi. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya main gitu, selalu ada. Pokoknya selalu ada. Sampai saya drop juga Bang, karena ya itu diikutin terus. Ngerasa diikutin terus. Saya ngerasa diikutin terus sama dia. Sampai akhirnya saya nggak bisa tidur di rumah Bang. Saya tidur sampai di jalanan Bang. Ya bukannya takut ya Bang, walaupun istri sendiri namanya udah beda alam. Ya iseng pasti ada Bang, namanya alam kita udah beda. Iya. Pasti iseng ya ada lah. Nggak mungkin kalau nggak ada bohong. Itu jadi saya tidur di jalanan terus tiap hari. Selama sebulan itu saya begitu. Selama 1 bulan saya begitu, tidur di jalanan. Di rumah saya itu kayak ada pangkalan ojek, pinggir jalan raya. Itu saya kayak gembel Bang tiap malam begitu. Ntar abis azan subuh saya baru pulang. Kayak nyari temen. Soalnya saya nggak bisa sendiri. Kalau sendiri tuh berasa Bang. Berasa banget gitu. Saya punya kakak ipar nih. Saya dipanggil sama dia. Man, ke rumah ya kan. Akhirnya saya ke rumah dia. Diajarin sama dia nih, sama mamanya. Lu diinin terus ya sama bini lu, diikutin terus. Iya mak, ini berasa diikutin terus mak sama dia. Ya kalau mau sih pakai cara emak nih. Kalau orang dulu sih ada caranya. Gimana mak? Maksudnya kemarin udah lu ceraiin belum? Pasan waktu dia meninggal. Udah, waktu pas selesai dimandikan dikapanin saya disuruh ceraiin tuh. Itu udah ceraiin di situ. Tapi masih diikutin, masih. Kau coba pakai cara ini dah, kata dia gitu. Itu pas lagi ngobrolin tuh cara ini. Lu ke makam dia, ya kan? Ke makam dia, lu doain bini lu. Lu doain, habis itu sama lu bawa inian, benang jahit. Bawa benang jahit semana ya? Seukurannya segini lah. Lagi ngobrolin gitu, keluar lagi tuh Bang wangi itu. Wangi yang kayak tadi lagi. Ya iya ya man, ternyata bener ya. Lu kemana aja diikutin ya? Ya kan mak? Menyiumkan baunya. Saya kan manggil orang tuanya kakak ipar saya kan mak. Ya kan mak? Iya ya man ya. Lu kayak begini wanginya ya. Lu kemana-mana diikutin. Iya. Ya udah nih selesai. Ketemu besoknya. Besoknya saya minta anterin sama saudara saya sama teman saya bertiga. Saya ke makam almarhumah. Saya ke makam, saya ngaji nih bertiga. Saya ngaji bertiga kan. Yasinan selesai. Saya dengerin apa kata ibunya kakak ipar saya nih. Saya pegang tali ini nih, benang jahit. Sebenarnya kata dia kan kalau bisa tali benang jahit, kalau enggak kacang hijau dioseng terus kubur di makamnya.
Kalau saya pakai disuruhnya tali benang jahit nih sama dia. Terus ngomong gitu. Untuk nyerain lagi lah. Maka kita udah beda alam nih. Ya kan, ayah mohon maaf. Kita cukup sampai di sini. Ya kan, kita udah nggak bisa nyatu lagi kan. Akhirnya saya putusin tuh tali. Terus saya taruh kan di atas makamnya. Pulang bang. Pulang normal bang. Normal sehari 2 hari. Pasan kedua hari itu saya mandi nih bang, mandi pagi, kan biasa buang air ya bang ya, maaf, buang air kan cebok ya. Itu pasan saya cebok, saya pegang, saya merasa kayak emang ada tali bang. Pasan saya pegang, itu tali yang waktu 2 hari lalu bang, itu profesi gumpel nih kayak gini. Pas banget saya megang ini, ngegumpel kayak gini nih. Sampai saat ini, sampai sekarang saya bingung, itu kenapa bisa pindah ke perut saya. Sampai sekarang saya masih bingung. Itu tali benang jahit bisa ada ngegumpal, cuma kecil lah, cuma ngegumpal begini nih. Pokoknya ngegumpal kayak gini. Itu bisa ada di perut saya. Warnanya sama bang. Itu bisa ada di perut saya. Sampai sekarang saya bingung. Itu bisa ada, bisa keluar. Kan adanya di makam saya tinggal. Saya masa bodoh lah bang. Saya keluar kamar mandi, saya buang. Saya aktivitas kayak biasa ya lah. Soalnya ngapa saya pikirin anak saya nih bang. Saya punya anak kecil ini bang, balita ini. Saya mikirin anak saya. Ya saya harus move on lah. Nggak boleh selamanya saya drop. Kalau dibilang drop memang drop banget bang. Kalau bilang drop banget, hancur semuanya hancur. Kenapa kita biasa ada pasangan mendadak nggak ada pasangan dengan keadaan punya anak balita umur 2 tahun. Kasihan bang. Mertua saya sih mau urusin, saya nggak mau. Ini tanggung jawab saya. Pokoknya anak saya sebelum dia gede, sebelum dia lulus sekolah, sebelum dia kerja, saya nggak akan izinin dia kemana-mana. Pokoknya saya yang rawat. Itu udah tekad saya sampai sekarang. Selang beberapa tahun, setahun lebih, banyak bang kayak, ya lu nikah lagi lah, ya kan, kesian anak lu nggak ada yang ngurusin. Emang bener bang, anak saya ada yang ngurusin, kakak sama ibu di rumah, cuma kan kayaknya kurang sempurna bang, kayaknya kurang sempurna. Akhirnya ada, lu mau gak sama ini, ya kan, nikah. Jadi saya juga nggak bisa langsung iya aja bang. Kenapa? Saya nih nikah bukan nyari buat diri sendiri bang. Kenapa? Paling utama saya nikah itu ya anak saya. Saya nggak mau sembarangan nyari pasangan. Kenapa? Ya banyak kejadian kan. Kalau bawa hawa nafsu ya akhirnya anak yang jadi korban. Iya. Nah saya nggak mau kayak gitu. Kenapa? Ya itu udah sumpah saya. Selang beberapa lama ada temen mau ngenalin saya ke temennya nih bang. Mau ngenalin, saya bilang oke lah, nggak apa-apa. Saya bilang kan pendekatan aja dulu. Setelah kenal, saya ngerasa kurang bang, ngerasa kurang cocok. Kenapa saya bilang saya kurang cocok? Jadi dia juga punya anak bang. Efek sampingnya, andai kata saya nikah sama dia, takutnya ya jadi antara anak dan anak kan bisa jadi bentrok. Akhirnya saya nggak jadi, cuma kenal sama temennya yang ini nih, yang dikenalin ke saya ini, perempuan ini dia punya temen, saya kenalan sama dia kan, alhamdulillah saya ngerasa cocok bang dengan apa ya, sifat dia, semuanya lah, sifat dia, kelakuannya dia, pokoknya saya ngerasa cocok, nyaman lah sama dia. Selang 1 bulan lah saya kenalin ke anak saya. Saya kenalin nih ke anak saya nih. Saya lihat. Dia juga penyayang, soalnya istri saya juga nggak ada siapa-siapa bang. Dia ngontrak sama kakaknya, bertiga. Dia yatim piatu. Ini istri saya yang sekarang ya, yatim piatu. Akhirnya saya lihat, ya dia sama anak kecil, alhamdulillah sayang. Dia nggak jijian sama anak kecil buat, ya maaf ya, nyebokin anak saya apa gitu. Dia cocok. Nah akhirnya nggak lama bang, 2 bulan saya nikah di tahun 2013. Nah pasan di hari pertama nikah itu juga sih ngalamin hal yang aneh itu bang. Kan kalau Betawi itu bang ada namanya
hari pertama, hari kedua, apa sih namanya pokoknya di hari pertama hajatan di rumah saya tuh, saya sakit perut bang. Saya sakit perut, itu nggak hilang-hilang bang, dari pagi sampai malam. Jadi sampai tamu tuh pada nanyain, lah iniannya mana ini pengantin lakinya kagak ada. Orang saya di kamar sakit perut. Akhirnya saya minta tolong sama ibu saya bilang, "Ma, ini tolongin Ma, ini perut." Sebelum saya minta tolong, saya dengar bang, ada suara kuntilanak. Kuntilanak tahu bang. Ih, cuma kayak kuda gitu bang, panjang. Ih, merinding bang, saya merinding langsung. Perasaan saya langsung gak enak nih. Wah, ini nih jangan-jangan yang bikin sakit nih. Akhirnya saya minta tolong, "Mak, anterin apa Ma berobat Ma ke uak, saya punya uak, dia bisa lah." Akhirnya diajak saya ke rumah uak saya, jalan nih, nggak jauh emang, rumahnya nggak jauh. Ketemu sama uak saya, "Wak, ini saya sakit perut dari pagi sampai jam segini mana acara kan nggak sembuh-sembuh, sampai tamu pada nanyain ini pengantin laki mana ngandang aja, ya soalnya saya sakit perut." Akhirnya didoain sama dia bang. Soalnya kan besok kan berangkat besan pagi tuh, masa saya masih sakit perut aja. Akhirnya sama dia didoain, dia cuma ngomong gini, ini bini lu, dia kesel, dia ngomong gitu, dia kesel lu nikah. Kenapa dibilang dia kesel lu nikah? Dia nggak lu kasih tahu. Padahal sebelum kejadian itu saya sama istri nih ke makam dulu minta izin, udah minta izin ke makam, doa udah. Cuma uasnya bilang gitu, ini bini lu kesel, lu nikah lagi, pesan lu nih besok, ini gua kasih air nih, lu minum. Besok pas lu berangkat besan, lu sebut nama dia lu panggil, "Ma, ayo ikut ayah izin mau nikah." Pasan pagi tuh, ternyata bener bang, saya minum itu air bang, sembuh. Saya minum tuh air doa tuh, detik itu juga sembuh bang. Akhirnya pagi saya berangkat kan besan tuh ke Lenteng Agung, ke tempat istri. Alhamdulillah semua normal, lancar, alhamdulillah. Pas acara pernikahan selesai nih, saya kan tinggal di rumah istri dulu. Soalnya nggak boleh bang, kalau peraturan keluarga dia nih, nggak boleh langsung saya bawa pulang. Mau saya sih, saya mau ajak ke rumah aja, kan kesian anak saya di rumah. Saya kan mikir kayak gitu, kesian anak saya di rumah. Soalnya anak saya waktu pasan acara hajatan di situ langsung dibawa pulang nih sama ibu saya. Ya saya di sini di Lenteng Agung kan sama istri. Selesai acara hajatan, niat sih mau langsung pulang tapi nggak boleh. Sama keluarga dia katanya nunggu 3 hari. Setelah hari ketiga, hari keempatnya jam 7 malam baru saya dianterin sama keluarga dia. Jadi kayak gantian bang, kayak nganterin. Keluarga dia semua ikut ke rumah saya, kayak nganterin aja dah. Nganterin ke rumah, ngobrol-ngobrol keluarga dia, keluarga saya, bercanda-bercanda, selesai, ya udah saya pulang tidur, ya kan. Normal alhamdulillah sampai pagi. Sampai pagi normal, hari kedua normal, hari ketiga ya biasa normal. Setelah beberapa minggu, nah ini istri ngalamin bang sesuatu nih. Ini cerita dia ke saya ya. Dia cerita sama saya pas lagi tidur nih sama saya. Jam 10 malam saya tidur sama istri kan. Ini cerita istri nih ya. Tidur, jadi kata dia kaget bang. Mendusin lah kaget. Pasan dia melek itu bang, begini nih, ini udah muka almarhum bang. Aduh, ngeri banget ya. Muka almarhum dengan keadaan marah, kayak orang marah, kayak orang kesel. Ini cerita dia begitu. Akhirnya dia baca doa dia kayak ya macam-macam doa dah. Akhirnya hilang, selesai bang. Selesai kan nih, normal. 1 bulan kemudian setelah saya nikah, saya jatuh sakit. Baru 1 bulan nih. Jadi saya jadi kayak kurir juga bang, nganterin dulu invoice. Kalau sekarang mah enak ada Gojek. Nganterin invoice, saya bagian nganterin invoice, kontrak macam-macam. Di Gatot Subroto saya mendadak sesak napas, nggak bisa napas bang. Itu jam 2 siang. Saya sesak napas mendadak. Untungnya adik saya ajak kerja di tempat saya. Saya telepon adik saya, itu benar-benar susah napas bang. Napas susah banget, nggak tahu itu bisa mendadak kayak gitu susah napas. Saya telepon, "Hari tolongin AA nggak bisa napas, AA di sini."
Dari saat itu juga kayak Sherlock belum ada bang, saya cuma ngasih tahu nama gedung, Sherlock belum ada dulu map kayak belum ada di tahun itu dah. Datang adik saya, itu saya sesak napas terus bang, sepanjang jalan dipesenin taksi akhirnya kan, dibawa ke kantor. Di kantor juga ya nggak bisa apa-apa bang, soalnya kantornya saya kayak kantor keluarga bang, bentuknya rumah. Di kantor juga saya bingung, cuma sesak napas doang. Akhirnya pada panik kan di kantor tuh, pada panik semua ngeliatin saya sesak napas. Ada satu tukang es kelapa depan kantor saya datang, dia cuma mukulin muka saya bang, soalnya saya udah nggak bisa apa-apa sih, cuma tiduran gini sambil sesak napas ya kayak mau itu dah bang dah rasanya dah. Akhirnya sama dia saya ditamparin, lu jangan tidur, dia bilang gitu, lu jangan tidur. Dia cuma bilang pencetin kakinya pada dia bilang gitu tuh, lu jangan sampai tidur. Abis saya bang ditampar terus tampar, saya bawahnya mau tidur bang, bawahnya cuma mau tidur. Udah nggak kuat ditamparin terus sama dia, dipencet-pencetin. Akhirnya buru-buru dianterin ke rumah sakit UKI, di UKI. Habis itu dikasih oksigen tuh normal bang, sembuh pulang, ya kan, pulang jam 7 malam sampai rumah. Di situ udah mulai ada kejadian-kejadian yang menurut saya nggak masuk akal bang. Jadi kalau pulang nih bang, nyampe rumah kumat lagi bang, sesak napas lagi saya. Sampai jam 12 sesak, terus normal sampai jam 1 nih. Nah setengah 2 itu saya sesak lagi bang, sesak napas lagi sampai jam 5 mau subuh. Itu sesak napasnya bener-bener gak bisa dibayangin ya bang, bener-bener sesaknya parah bang, bener-bener sesak banget. Tiap hari saya kayak gitu. Jadi siang saya sehat cuma lemes aja. Jadi kan saya udah gak kerja bang, saya jadi izin terus. Jam 6 nih, misalnya jam 7 saya normal nih bang, jam 12 normal gitu, jam 1 siang normal sampai sore. Ntar mau maghrib mendadak bang, sesak napas. Pokoknya setiap mau maghrib tuh mendadak sesak napas. Ntar hilang lagi jam 12 atau jam 1. Pokoknya kayak gitu. Ntar jam 2 sesak lagi. Seterusnya pokoknya hampir setiap hari kayak gitu, hampir setiap hari. Akhirnya sampai banyak orang yang bilang, ya maaf ya bang, jangan-jangan dijahatin orang kali lu, diinin orang kali lu, macam-macam lah. Akhirnya dibawa saya ke rumah sakit dulu. Saya dibawa ke rumah sakit Jakarta Timur lagi, di rongsen bang. Di rongsen diapain? Itu nggak ada penyakit bang, itu semua normal. Cuma dikasih obat, pulang, ya tetap kayak gitu bang. Tetap kayak gitu yang saya alamin, selalu kayak gitu tuh. Setiap jam 5:30 mau maghrib sesak napas. Ntar hilang, ntar jam 1 sesak napas. Selalu kayak gitu. Pokoknya setiap hari itu, bener-bener setiap hari. Pokoknya kayak gitu. Akhirnya dipanggil saudara saya. Saudara saya, ya ada beberapa emang banyak yang bisa sih bang. Diobatin sama dia, dikasih kayak air kelapa, terus didoain sama dia, kayak gitulah. Diminumin, saya minum bang, saya minum, cuma tetap nggak ada perubahan. Ya akhirnya terakhir dibawa ke rumah sakit yang tempat istri saya dirawat dulu tuh. Saya dibawa ke situ, dibawa ke UGD. Nyampe UGD saya bukannya diobatin sama dokter UGD bang, dokter UGD malah nyamperin saya sama keluarga saya, bilangnya malah begitu, Pak, bapak itu berobatnya bukan di sini. Bapak itu berobatnya bukan di sini. Bapak berobatnya ke orang pinter. Kalau di sini nggak ada obatnya. Itu dokter bang yang bilang. Itu dokter UGD. Gimana nggak drop saya yang sakit bang. Dengan keadaan lagi nyesek tuh di UGD. Malah dengar omongan kayak gitu. Nggak diapa-apain, pulang. Saya cuma dibilang begitu doang sama dia. Dokter itu bang yang ngomong. Saya nggak dikasih obat, nggak dikasih apa. Ya pulang. Yang ada ya saya makin jadi. Ya sana nggak, bukan diobatin, malah dengar kata kayak gitu, ya kan tidur akhirnya, tidur. Nah istri nih dia cerita, pasan pagi, ya ini kan kita udah berobat kemana-mana, emang udah habis-habisan bang. Soalnya saya nggak pakai BPJS bang, semua berobat nggak pakai BPJS, duit udah habis, tabungan saya udah habis, bener-bener udah habis tabungan saya. Gimana ya kita coba dulu kan. Abang bunda kan pernah sakit, dibawa nih ke daerah Halim, ini kata dia gitu. Ada orang bisa di ngobatin abangnya lah. Akhirnya saya bilang, yaudah bun, kita coba berdua, kita jalan berdua.
Jalan tuh berdua bang ke daerah Halim itu. Nyari itu bang, dia juga cuma modalnya insting doang kan bang. Patokan apa bang, nyasar dulu, malah lagi sakit saya, nyasar dulu itu nyari, alhamdulillah ketemu bang. Jadi saya nyampe sono, saya cuma dikasih keris bang, keris ditaruh gigi, saya disuruh gigit sama dia bikin air, terus diminum. Dia cuma bilang angin merah kata dia, enggak ini angin merah, dia bilang gitu, angin merah, pulang nih bang, ya kan ke rumah, tetap aja bang. Kayak gitu lagi, setiap jam 5:30 sampai pagi kayak gitu lagi. Kecuali pagi sampai sore normal saya. Kayak gitu aja pokoknya tiap hari. Akhirnya ada saudara dari ibu datang ke rumah, bawa orang dia datang ke rumah, kata dia, saya niat mau nolongin, saya nggak minta duit, dia ngomong gitu. Saya niat mau nolongin abang biar abang sehat. Saya cuma dikasih batu kecil sama dia, saya titip ini batu, dia bilang gitu. Saya titip ini batu, jangan sampai hilang, dia bilang gitu. Jadi setiap minum taruh itu batu kecil itu tuh di gelas, jadi buat saya minum. Sama setiap malam saya disuruh bakar dupa bang di rumah. Jadi setiap malam itu saya bakar dupa mulu bang. Sampai sekarang saya ketagihan sama wangi dupa. Soalnya setiap malam bakar dupa gitu terus sama dia selama 1 minggu. Akhirnya setelah 1 minggu dia datang ambil batunya, ya kan? Itu nggak ada perubahan, tetap sama aja. Dan terakhir selang hampir 1 tahun nih, ada saudara saya nih nempel sama rumah. Kata dia anaknya kan punya penyakit lemah jantung bang. Lemah jantung, dia punya penyakit lemah jantung. Diajak alternatif di daerah Bekasi. Sampai sekarang sih anaknya sehat bang. Sampai sekarang anaknya sehat. Kata dia, coba dah berobat ke situ, ke tempat Bu Haji. Dibilangnya Bu Haji, saya cuma nggak bisa nyebutin namanya. Coba berobat di tempat Bu Haji aja. Ya udah, berobat nih ke sana kan. Berobat ke sana. Akhirnya pas berobat ke sana tuh bang, diperiksa sama dia kayak cuma digini-giniin doang nih. Kata dia, ini sih ada yang jahatin, dia bilang gitu. Ini sih ada yang jahatin. Besok balik lagi dah, jangan sekarang. Soalnya disiapin dulu pengajiannya. Dia ngomong gitu, ya udah pulang. Jadi besok paginya, normal pulang kan pulang. Ketemu besok pagi ke sana. Jadi pasan saya nyampe sono tuh bang, banyak ibu-ibu pengajian bang, pada yasinan. Jadi pada yasinan yang penuh rame, ya kan. Ini dada saya dibuka bang, itu dibelah bang. Cuma mata saya sih ditutup. Jadi ngeliat bapak saya, dada saya dibelah, cuma bekasnya masih ada ini. Ada di dada ini bekasnya bergaris, masih ada. Itu dibelah, emang berasa bang. Pasan dibelah tuh sama dia pakai kayak pisau, saya berasa kayak mangap bang, kayak gini, kayak gitu. Ngerasain saya, tapi nggak sakit. Itu yang saya bingung, tapi nggak sakit. Itu dia terus nyiapin telur soang, kayak telur soang gitu, ditempelin, disedot bang. Kayak disedot gitu pokoknya. Nih penyakitnya nih udah gua ambil, terus dikasih ke bapak, buang di kali katanya. Dibuang di kali, sama dikasih sama dia air dah tuh di botol aqua gede. Itu beberapa hari normal emang. Itu beberapa hari sehat bang, nggak nyesek lagi, nggak apa lagi, cuma beberapa hari doang. Setelah ketemu berapa minggu, ya kayak gitu lagi. Saya sesak napas lagi. Selalu saya kayak gitu, saya alamin. Selalu sesak napas. Sampai terakhir akhirnya sampai disiapin oksigen saya bang di rumah. Ada yang minjemin oksigen. Jadi sama berdua sama istri ini disiapin oksigen. Tidur pas lagi pakai oksigen tuh jam berapa itu ya? Cuma kalau harinya lupa ya bang ya. Jam berapa saya lagi tidur berdua. Itu tidur saya nggak di kamar bang, saya di ruang tamu. Itu denger bang seorang nangis bang. Orang nangis sedih gimana sih bang? Perempuan yang nangisnya sedih banget kan? Kayak gitu bang, saya dengar sama istri. Istri bang ngasih tahu saya, ya itu suara apaan? Orang nangis. Saya cuma bilang udah cariin. Itu sedihnya minta ampun bang. Itu suara nangis itu sedihnya minta ampun. Pokoknya macam-macam bang, hal-hal mistis macam-macam saya alamin. Sampai
akhirnya karena ini sakit nggak sembuh-sembuh nih, kakak ipar saya kan punya mamang, dia bisa juga lah, dia bisa juga. Ketemu sama dia, kata dia, ini kan di rumah lu tuh ada banyak penghuninya, yang jahatin itu ada banyak. Kalau lu setuju gak nih kalau gua buang-buangin, kata dia gitu. Saya bilang, iya mang, nggak apa-apa, dibuangin aja, dibersihin rumah saya mang, biar saya sehat. Itu dia cuma bawa botol bang ke rumah saya, botol sirup, kayak botol sirup. Jadi dia tarik-tarikin bang, dia masuk rumah saya ini, jadi kayak apa sih ya, kayak orang lagi main silat dah bang. Dia narik apa nih, dia sebut, cuma dia kasih tahu nih sebelah sini nih man, pocong nih, gue tarik. Begitu, dia tarik, masukin ke botol, dia tutup, begitu. Terus di sini nih ada nenek-nenek, gue tarik juga ya, dia sebutin semua, dia tarik. Terus pokoknya anak kecil nih, ada nih gue tarik. Sampai terakhir dia ngomong apa? Ada bini lu juga man. Dia ngomong gitu. Mau gue tarik apa enggak? Di situ saya bimbang bang. Saya bimbang, tarik apa enggak ya kan? Terus dia bilang, ini mah jin man. Ya, lu nggak usah takut, nggak usah kepikiran. Ini mah jin, rupanya bini lu mau udah tenang di sono. Dia ngomong gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah mang, nggak apa-apa dah. Ditarik juga bang, ditarik. Selesai nih, dibungkus pakai kain putih. Dibungkus pakai kain putih, udah diserahin ke saya. Dia bilang mau ditanam atau lu buang ke kali. Itu aja pilihannya, mau ditanam apa buang di kali. Akhirnya saya suruh aja keponakan saya ditanam di rumah. Ada sekitar 1 meter ditanam di dalam rumah gitu. Nah setelah itu bang, akhirnya nih mamang dari kakak ipar saya cerita nih bang, sebenarnya ini dengan ada banyaknya makhluk-makhluk ini nih karena kiriman orang bang. Kiriman orang, kayak waktu bini lu itu sampai meninggal itu, dari istri lu sampai meninggal itu, sebenarnya ya ada hubungannya sama itu, ada hubungannya semua. Sebenarnya sih dia ini ngincer elu, dia bilang gitu. Cuma yang kena almarhum gitu. Makanya nih sekarang udah almarhum gak ada, baru lu yang kena. Ini cerita dia ke saya kayak gitu. Sekarang ini udah lu yang kena, udah ngepas sasarannya. Waktu yang kejadian istri meninggal itu karena meleset, yang kena bini lu. Cerita dia sih kayak gitu bang. Nggak lama kemudian kan saya sakit terus nih bang nih. Ibarat kata udah habis-habisan bang, udah habis-habisan. Sampai makan aja sih nih sama istri sekarang sampai pakai sosis bang. Saking udah nggak punya apa-apaan bang, saya udah nggak kerja, pemasukan nggak ada. Kadang-kadang dikasih sama saudara buat makan doang, dengan keadaan saya sakit. Makan kadang-kadang beli ke warung, beli sosis 1.000, makan bertiga tuh sama anak saya. Begitu aja tuh hampir setiap hari. Jadi soalnya ya istri nggak kerja, saya nggak kerja kan. Nah di situ istri mutusin, ya kita kalau di sini terus nggak bisa, dia bilang gitu. Mendingan kita pindah ke Lenteng Agung, dibilang gitu. Karena keluarganya juga, alhamdulillah sih bang, dari keluarga istri kadang-kadang tiap minggu ada aja bang yang nganterin buat kita makan gitu, ada aja. Cuman lama-lama kan yang gak enak juga bang. Akhirnya kenapa kalau kita pindah ke Lenteng Agung, kata istri, gue bisa kuli-kuli ya. Dia ngomong gitu, gue bisa kuli-kuli. Gak selamanya kita kayak gini terus ini. Kita udah gak punya apa-apa. Keadaan istri lagi hamil bang saat itu. Ya udah, saya bilang ya udah, ayo kita pindah. Akhirnya nih bang, istri minta pindah aja ke daerah Lenteng, tempat saudara dia lah. Saudaranya kan ngumpul semua tuh di situ. Akhirnya saya pikirin ya udah dah, kita ngontrak aja lah. Nah dari Bambu Apus ke Lenteng itu saya nggak langsung nyari kontrakan bang. Soalnya apa ya, kan duit belum ada. Akhirnya tinggal di rumah kakak ipar dulu. Saya tinggal di rumah kakak ipar dulu. Istri kerja, langsung dapat dia kuli. Dia langsung kerja, dapat kerjaan. Selang beberapa hari kakaknya minjemin duit. Kakaknya minjemin duit buat saya cari kontrakan. Dari hasil minjem itu tuh akhirnya dapat kontrakan bang dekat situ. Kontrakannya juga bang nggak bagus-bagus banget bang. Ya begitu dah. Namanya juga kontrakan, nyari yang murah bang. Saya nyari kontrakan di situ yang murah. Akhirnya dapat bang, dapat kontrakan nih
Dari rumah kakek ipar nggak jauh, dari jalan raya, warung terus ada gang kecil, cuma sempit banget bang. Kontrakannya itu sempit banget. Jadi masuk buat satu motor doang lah, buat naruh motor aja susah. Nah udah nggak apa-apa dah tinggal di situ. Istri aja sebenarnya nggak mau bang tinggal di situ. Istri sebenarnya nggak mau. Saya bilang nggak apa-apa, buat sementara. Saya bilang gitu, buat sementara, nggak apa-apa. Ya udah akhirnya dengan terpaksa bini bilang ya udah nggak apa-apa. Itu saya ngerapin sendiri bang. Emang kontrakan itu bentuknya jadi di depan kontrakan saya ada yang satu petak ada empat kontrakan nih. Yang posisi saya nih saya ambil ini 3 petak bang. Ada 3. Cuma yang bisa kepake cuma yang saya doang. Yang sebelah saya ini udah rusak semua. Yang sebelah saya udah hancur semuanya dah. Cuman yang satu ini nih yang nomor pertama. Itu juga sebenarnya sih kalau dipikir nggak layak ya nggak layak bang. Kalau dipikir nggak layak. Cuma kan dengan keadaan saya yang kayak saat itulah, dengan keadaan yang kayak saat itu. Mau nggak mau. Akhirnya saya bersihin, saya rapin. Itu saya bersihin aja bang di kolam kamar mandi itu isinya kayak banyak bangke bang. Saya nggak tahu cuma itu bangke apa. Lampu nggak ada, gelap. Terus saya bersihin nggak apa-apa dah. Air aja susah. Air aja kan dijatahin sama yang punya rumah. Jadi dikasih air pagi sama sore kayak begitu. Pokoknya tempatnya kalau bilang nggak layak sih nggak layak banget. Bersih-bersih, beres-beres nih selesai. Di situ ada satu lemari. Lemari warnanya putih kotak. Terus ada kacanya gitu, cuma kacanya udah pecah. Posisi kacanya terus lemarinya tuh yang langsung ada gantung-gantungan gitu. Cuma udah rusak bang, udah melewat. Ya cuma kan saya pindah nggak bawa apa-apaan bang. Sayang nih pikiran saya nih lemari kalau mau dipakai juga sayang. Lagian lumayan kan untuk nyekat sekalian kamar. Soalnya kan itu melompong. Jadi pikiran saya sekalian untuk nyekat. Soalnya kan saya pasti di kamar sama istri, anak di depan. Kayak gitu kan hitungannya. Akhirnya pikiran saya buat nyekat aja. Saya pakai nih lemari bang. Pokoknya saya pakai. Normal sampai colokan aja cuma satu bang. Jadi saya nyari kabel, saya sambung sono, sambung sini. Jadi sambung-sambungnya depan gelap tuh nggak ada lampu. Saya nggak pasang. Pokoknya bener-bener gelap banget depan. Selesai, pindah ke kontrakan itu. Jadi udah rapi nih bang ya. Istri juga udah lahiran nih. Pindah ke situ nih. Jadi selang beberapa hari aman nih bang. Akhirnya saya dapat kerjaan jadi security di daerah Lebak Bulus tuh. Saya dapat cuma sip-sipannya gitu bang, hari ini masuk 24 jam, besoknya libur 2 hari. Nah setelah itu nih saya pulang pagi, istri cerita nih bang. Istri saya cerita, katanya sama anak saya pas dia lagi tidur nih bang, kayak ada yang lagi mandi di kamar mandi. Jadi kedengeran banget tadi suaranya, kayak orang mandi aja. Gimana sih kayak orang mandi. Ya akhirnya ketakutan kan semua, cuma dipaksain tidur. Dia cerita sama saya kayak gitu yang dialami sama dia. Karena saya libur, ya udah istri cerita tuh kayak gitu ya. Saya bilang mungkin salah dengar kali, saya bilang gitu. Mau kayak saya orang kan kayak saya masa bodohin jadi kayak nggak peduli gitu. Kayak pokoknya saya losin aja dah. Normal tuh bang saya tidur. Karena kan besok libur, normal. Itu selama ada saya di rumah sih bang nggak ada apa-apa bang. Nggak ada kejadian apa-apa. Besoknya saya kerja lagi kan. Setelah 2 hari, istri di rumah lagi kan sama anak. Ya kan, istri di rumah lagi. Saya pulang. Paginya saya pulang nih. Istri cerita lagi bang. Dia lihat anak kecil bang. Anak kecil dari kamar mandi tuh lari bolak-balik bang. Soalnya kan ini sekatan lemari kan gini nih bang. Jadi sekatan lemari terus ada jalan kayak ada kebuka dikit lah tuh. Nah itu dia kelihatan tuh bang kayak anak kecil cowok gitu. Bolak-balik. Itu dilihat kayak gitu. Itu yang dialamin. Dia lihat kayak gitu. Kayak anak kecil ya lari bolak-balik. Sampai dia ketakutan, pokoknya ketakutan. Cuma keadaan bang. Saya nggak bisa apa-apa. Terus itu tetangga gimana bang? Nggak ada. Kan saya bilang itu tadi. Itu kontrakan yang sebelah saya kosong semua. 2. Udah mau hancur. Yang depan kosong semua. Cuma dari kontrakan saya itu, walaupun depan kosong nih, samping kosong, cuma dari gang itu, ya sebelah kanan itu nempel sih sama saya itu kontrakan yang punya rumah yang punya kontrakan tuh. Nah, sebelahnya kakaknya. Jadi disisain jalan tuh buat motor. Jadi itu adik kakak lah. Adik kakak. Jadi kayak kontrakan yang sebelah sini punya kakaknya,
Yang sepetak tuh, yang 3 petak saya ini punya adiknya. Saya nempatin yang punya adiknya itu, gitu bang. Tidur lagi nih bang ya, kan ibu tuh malam tidur. Di situ saya baru ngalamin bang. Saya ngalamin apa? Ngimpi bang, ngimpi tapi kayak nyata. Saya ketemu perempuan nih bang di rumah, disamperin perempuan. Saya berhubungan di situ, benar-benar kayak nyata. Ya pokoknya berhubungan aja lah, pagi lah, normal lah. Saya nggak cerita sama istri. Terus selang beberapa hari, kan kerja nih, selang beberapa hari saya libur kan tidur di rumah lagi tuh. Saya ngalamin kayak gitu lagi, dengan orang yang sama bang, perempuan itu. Tapi itu wujudnya gimana bang? Dia putih bang, putih, bersih. Dia kayak Cina gitu lah. Rambutnya segini nih. Badan juga langsing, enggak gemuk, langsing. Cuma bersih, putih. Kalau saya bilang sih kayak Cina gitu lah. Itu saya berhubungan lagi sama dia. Terus itu di mimpi itu dia ngomong gak sama Awang? Enggak. Pokoknya saya ketemu, tiap ketemu berhubungan. Tiap ketemu berhubungan gitu aja sama dia. Berhubungan, akhirnya saya cerita sama istri. Ya, karena udah berapa kali ngalamin kan, saya cerita sama istri. Saya bilang, gue berapa kali kau begituan mulu ya di sini yang ngimpinya ya sama perempuan. Nah di situ istri udah mulai, ya kan apa gue bilang, ini rumah angker. Dia bilang gitu. Ini rumah angker, lu nggak percaya. Udah gitu emang sebenarnya itu rumah awalnya beda bang. Anyep lembab gimana gitu bang. Bawaannya udah gitu, sama istri juga lumayan sering berantem. Jadi sering berantem semenjak di situ tuh. Setelah kejadian saya ngimpi ini nih. Setelah ngimpi ini nih, saya sering berantem sama istri. Ada aja bang, hal kecil aja bisa jadi besar bang. Pernah suatu kali saya berantem sama istri nih. Berantem, benar-benar berantem besar lah. Cuma nggak sampai KDRT, berantem mulut aja. Saya tidur berdua bang. Normal tetap tidur berdua sekamar. Cuma di saat saya tidur itu bang, itu ada orang ketawa bang. Kayak nawain saya berdua, kayak seneng denger saya berantem. Kayak seneng, dia cuma tawa. Persis kayak bilang ini. Yang kayak suara saya itu tuh. Itu setiap saya berantem, bukan saya cuma saya yang denger, istri juga denger. Setiap saya berantem itu pasti ada tawa itu. Kayaknya seneng banget bang. Dia kayak bahagia banget lah. Sampai beberapa bulan kemudian kakak ipar akhirnya ikut tinggal sama saya. Kakak ipar kan masih bujangan, ikut tinggal di tempat saya. Dia tinggal nih bang, tinggal di rumah sehari normal, 2 hari normal. Karena di rumah saya ini dapur nih bang sering ada tikus nih bang. Emang bolong bang temboknya. Kan saya bilang hancur bang, dapurnya hancur itu baru bolong. Ada tikus. Saya kan paling takut sama tikus bang. Akhirnya dia ambil bambu nih bang. Dia pasang obeng, dia gulung pakai apa ya, tali ban tuh kan kenceng tuh. Dia tahu posisi tikusnya ada di mana nih bang. Dia tusuk bang di dapur tuh, sampai tikus sampai bunyi tuh, sampai teriak-teriak tuh, sampai mati. Di malamnya dia bang, gara-gara habis mati itu nih, dia tidur, ya kan? Dia tidur, dia mau ke kamar mandi bang. Kan saya bilang ada lemari tua tuh, lemari gak kepake tuh. Itu di lemari kata dia ada perempuan, yang saya bilang ada pintu kaca panjang itu tuh. Perempuan lagi ngeliat pit gini. Ini panjang nih, ini merah bajunya. Dia lihat tuh. Cuma lagi posisi lagi nunduk. Itu di dalam lemari bang. Emang di dalam lemari itu tuh ada aja bang kejadian. Pokoknya ntar lemari kebuka sendiri apa sendiri. Cuma yang dialamin abang saya tuh itu dia lihat begitu. Lagi ngelekuk gitu tuh. Perempuan merah, rambut ke bawah. Semenjak dia habis matiin tikus itu tuh, tidurlah dia. Emang orang ini agak berani bang. Dia lumayan berani. Dia tetap tidur. Cuma di saat tidur dia teriak-teriakan aja bang. Pokoknya teriak-teriakan kayak orang ketakutan. Pokoknya wah begitu. Akhirnya saya kan kaget dengar dia teriak. Saya bangunin, bang, kenapa? Ya kan? Dia langsung nyender di tembok gini. Aduh, apa gara-gara tadi saya matiin tikus ya mannya? Cerita tuh dia langsung. Apa gara-gara tadi saya matiin tikus ya mannya? Tadi saya sebelum tidur saya lihat perempuan merah agak nunduk di dalam lemari. Pasan saya tidur saya ngimpi dicekek man sama perempuan itu. Dia bilang dia lagi dicekek bang, kayak lagi mau dimatiin. Dia ngimpinya kayak gitu. Itu saya lihat keringatnya sampai ngucur. Itu kejadian yang dialamin abang ipar saya.
Nah akhirnya abang saya nih kan selesai nih ya, selesai cerita pagi lah dia pergi nih bang. Dia pergi, saya nggak tahu kemana apa dia nyari kerjaan apa kemana, emang kayak gitu dia sih. Jadi kalau malam di rumah, pagi emang nggak ada sampai malam, kadang-kadang juga nggak pulang. Pasan sore ada teman saya datang ke rumah dari rumahnya dari Parung, dia orang Parung. Dia sih ibadahnya saya bilang bagus lah ibadahnya. Dia saya cerita-cerita tentang tempat tinggal saya nih, saya cerita, tiba-tiba saya ngomong, gue semenjak tinggal di sini nih, gue sering ngalamin kayak ngimpi-ngimpi dinin cewek terus cuy, namanya kan cuy. Oh masa lu ngimpi begituan mulu? Seriusan cuy, gue gak bohong, berapa kali gue ngimpi kayak begituan. Kayak dia nih sosok nantangin nih bang. Dia sosok nantangin, karena emang rumahnya jauh nih bang. Kan rumahnya di Parung. Itu dia nyampe rumah saya kan udah mau maghrib. Cerita panjang lebar, akhirnya sampai malam, mau gak mau kan dia nginep. Ya udah saya tidur nih bang. Saya tidur, pasan jam 1, itu dia lagi teriak aja bang. Dia teriak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu aja bang, Allahu Akbar. Pokoknya dia nyebut-nyebut terus dah bang, astagfirullahaladzim. Saya kaget lagi di kamar. Saya kaget lagi, saya tabuk-tabuk lagi. Cuy, lu kenapa? Ya kan, dia bangun bang. Dia langsung ngomong, bener kata lu man, yang lu ceritain, gua ngalamin juga begituan. Dia ngalamin juga akhirnya bang. Ngalamin dia berhubungan kayak gitu juga. Cuma ya bedanya dia bisa istighfar tuh. Kalau saya kan beda sama dia. Maksudnya kalau dia benar-benar kaget. Dia percaya baru kalau emang ada penghuni yang model kayak gitu. Rasain dia. Setelah habis dia ngimpi nih bang, saya ajak dia ke depan rumah. Pikiran saya ngerokok lah, nenangin diri sambil ngerokok saya. Kalau dia sih nggak ngerokok bang. Kalau dia sih nggak ngerokok, saya ngerokok lah depan rumah. Kan saya bilang tadi, kan gelap tuh depan, nggak ada lampu. Lampu depan nggak ada. Saya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ngeliat saya kayak orang ketakutan bang. Dia kayak orang ketakutan. Dia kabur langsung bang ke depan. Dia langsung kabur ke depan. Saya tanya, cuy lu ngapa? Lu kenapa cuy? Dan dia langsung cerita, di belakang lu gue lihat ada orang mukanya hancur man. Udah gue gak nyanggup dah, gue pulang. Jam 2 pagi dia pulang bang. Jam 2 pagi dia langsung pulang. Udah akhirnya ya dia pulang, sih mau ngelarang gimana, kan nggak bisa ngelarang, namanya orang ketakutan, masa saya paksa, kan nggak bisa. Saya masuk ke rumah, masuk kamar kan, bini nanya, ada apaan sih ya tadi berisik banget? Itu cuy, ketakutan dia, katanya ngiat, apaan di belakang ayah ada orang serem gitu di belakang ayah, akhirnya dia kabur, pulang minta pulang. Nah istri tinggal begitu, apa gue bilang, ya kan, lu nggak percaya omongan gua. Kan udah berapa kali gue bilang, udah jangan, kita pindah aja nyari kontrakan lagi. Kayak gitu, ya udah dah saya bilang, saya nggak jawab sih, saya nggak jawab, tidur nih bang. Tidur, normal, ketemu pagi. Pagi ngobrol lagi sama istri. Dia nyuruh anak saya tuh, yang nomor 1 tuh. Nyuruh ke depan kan ada warung kan. Beli jajanan lah. Pasangan ke depan, kan keluar tuh kan emang gelap bang. Istri juga ngiatin dulu kan karena gelap. Pasangan istri ngiatin tuh, dia kayak lihat kayak ada kakek-kakek bang. Anak saya sih nggak lihat, pokoknya cuma anak saya lewat, tembus bang. Tembus, pasan tembus, dipanggil tuh anak saya. Ya kan, Nesia, sini. Ya kan, anak saya bingung, kenapa bun? Ya kan, kenapa bun? Udah sini masuk, sini cepet. Ini ceritanya istri saya ini ke saya, sini cepet masuk. Anak saya balik lagi, jadi nggak jadi ke warung, masuk tutup pintu, masuk kamar itu gara-gara lihat kakek itu katanya gede, ya kan, gede, tembus sama anak saya ketabrak. Yang jadi masalah anak saya nggak lihat, yang lihat istri saya doang. Itulah sebabnya kenapa istri saya minta pindah. Alasan dia itu juga. Jadi setelah cerita itu sih bang, secara nggak langsung saya nyari kontrakan bang. Secara nggak langsung saya nyari kontrakan pelan-pelan. Akhirnya berapa minggu kemudian dapat bang. Dapat, cuma saya belum ngomong sama istri. Bang. Saat akhirnya saya pulang, ternyata saya baru nyampe rumah, istri langsung ngomong, ya disuruh ke sekolahan nih. Ngepas banget saya baru pulang kerja lagi. Ya udah, saya datang ke sekolahan. Saya kaget bang. Kagetnya ya itu, anak saya lagi nangis saya bang. Saya pikir nangis kenapa bang? Ternyata gurunya cerita. Anak saya kalau nggak salah 3 kali hampir jadi korban
Gila. Mau dicabulin. Dan yang mau itu yang saya bilang tadi, kakaknya yang punya kontrakan. Kalau saya kan sama istri berapa kali sering keluar tuh, jadi dia tahu bang kalau saya lagi pergi. Berapa kali saya pergi, berapa kali tuh anak saya hampir-hampir kena sama orang itu. Yang rumahnya nempel sama kontrakan? Iya. Astagfirullah. Itu yang punya rumah. Tapi kakaknya. Anak saya hampir-hampir kena di situ. Pantesan yang saya bingung berapa kali anak saya juga ngomong gitu. Pikiran saya karena takut. Kalau pikiran saya anak saya takut bang. Ternyata takutnya bukan nama setan. Dia udah berapa kali, ayah ayo pindah ya. Ayah ayo pindah, aku nggak betah. Ternyata ya alasannya itu. Bukannya nggak betah. Dia berapa kali hampir diinin sama orang itu. Kenapa dia nggak jujur langsung ke saya? Ya mungkin dia tahu apa yang bakal terjadi kalau andai kata dia ngomong langsung ke saya. Makanya dia ngomong ke sekolahan. Gitu bang. Sebenarnya sih yang bikin saya langsung jadi cepet-cepet pindah ya itu. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa di situ bang. Saya pendatang. Saya ke rumah RT udah minta apa pertanggungjawaban sama RT udah. Cuma Pak RT ya kayak lepas tangan. Pak RT kayak lepas tangan. Dari sekolah juga, sekolah bilang jangan sampai media tahu dia sekolah di sini. Kepala sekolah dibilang kayak gitu. Kayak saya ini orang tua jadi bingung bang. Kepala sekolahnya dia bilang gitu, jangan sampai kesebar kata dia. Apalagi ketahuan dia sekolahnya di sini. Saya udah digituin bang dari sekolah. Udah saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma sampai sekarang yang ada emosi. Sampai sekarang masih nyimpen. Cuma saya nyimpen, saya nggak bisa apa-apa. Itu abang sempat nanya gak ke anak, dia diapain aja? Kalau dia lebih banyak cerita sih ke istri. Soalnya anak saya tahu sifat saya kalau udah marah. Cuma kalau istri cerita katanya sih awal mula cuma dikasih duit bang. Dikasih duit, awal mula dikasih duit. Kasih duit diambil. Sama depan saya berapa kali emang saya bilang ambil kak nggak apa-apa. Istri saya cuma kesel. Kalau dikasih duit saya kesel. Saya tahu walaupun ini bukan anak, maaf ya, ini anak sambung dia, tapi emang batinnya udah kuat ini bang. Karena emang dari umur 2 tahun sama dia kan udah sehati. Tahu istri saya juga bilang, ya jangan dibiasainnya. Kalau anak dikasih duit sama orang itu jangan biasain, jangan tolak. Sesusah-susahnya kita tolak ya. Kalau saya kan mikirnya tetangga nggak enak, tapi mau ngasih. Kalau saya kan begitu, ternyata ya ujungnya kayak begini. Berapa kali bang, jadi kayak anak saya dipanggil sama dia ke rumahnya kan emang warung. Dipanggil dikasih sini kayak dipancing gitu, mau duit kayak gitu, dipancing duit mau tuh. Sampai di rumah saya lagi kosong katanya anak saya didorong tuh di depan pintu rumah itu mau dicium bang, akhirnya dia tahan, dia dorong, dia kabur, dia kunci pintu. Itu si pelaku itu usia berapa bang kira-kira? Kayaknya sih udah hampir pala limaan kayaknya sih, pala limaan kayaknya segituan. Ya, yang sampai sekarang ya bebas aja orang gitu aja. Udah gitu akhirnya udahlah. Hari itu juga bang, hari itu juga saya pindah. Akhirnya dapat ya itu yang saya bilang ke kontrakan itu. Pindah ke situ. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang ya keluarga juga udah normal semua. Ya istri pokoknya udah ada kerjaan sampingan. Kayak saya juga kerja. Alhamdulillah normal. Ya pokoknya bersyukur ya dengan keadaan sekarang dibandingin dulu gitu aja sih. Dan alhamdulillah pun juga sekarang anak saya udah 4 bang. Pas pindah ke kontrakan sekarang ini dapat lagi. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki. Dengan keadaan sekarang bersyukur aja lah bang. Dibandingin dulu bersyukur sekarang udah normal lah buat saya. Kayak gitu aja sih. Nah nih Bang Herman, tadi kan abang bilang ya dapat dikasih tahu nih sama Mamang kalau abang ini dapat kiriman gitu. Dan sekarang kira-kira abang tahu gak itu siapa bang yang ngirim? Sebenarnya saya tahu. Cuma saya berpikirnya biar Allah aja yang membalas. Saya tahu sampai sekarang, saya tahu orangnya. Pikiran saya gitu, biar Allah yang balas, saya ikhlasin aja. Kenapa kalau seandainya kata saya nggak ikhlas juga, kesian istri saya. Jadi prinsip saya ikhlasin aja. Tapi saya tahu orangnya siapa. Itu aja sih. Sekarang setelah abang pindah kontrakan gitu bang ya, apa masih diganggu atau emang alhamdulillah udah aman nih bang? Kalau sekarang sih alhamdulillah bang, saya dapat kontrakan yang tetangganya baik-baik ya kan, kita juga baik. Pokoknya kontrakan yang nyaman, rezeki juga
Alhamdulillah bang, di kontrakan yang ini rezeki ada aja bang. Saya bilang alhamdulillah. Rezeki, temen. Kayak kalau yang sekarang posisi saya di kontrakan sekarang ini, saya kayak lagi kembali ke masa lalu bang. Temen buat tiap malam datang. Waktu di kontrakan itu bang, jujur yang ini lanjutin nggak apa-apa kan? Waktu kontrakan yang saya yang hancur itu, temen pernah main bang. Sekali main doang bang, nggak mau balik lagi. Temen main sekali main nggak mau balik lagi. Teman main sekali main gak mau balik lagi. Beda sama yang sekarang. Kalau yang sekarang sih alhamdulillah, jadi kayak ya nongkrong, buat tempat nongkrong aja sekarang sih, buat tempat nongkrong tiap hari. Emang saya juga ya biar anak 4, cuma masih hobi nongkrong juga, cuma di rumah. Terus teman abang yang orang Parong itu bang ya, masih sering main gak? Atau udah kapok gitu main ke sana? Main mah main, cuma udah nggak mau nginep. Dia udah nggak mau nginep lagi udah. Maaf ya bang ya, ini nanya seperti ini bang gitu. Itu kan tadi abang bilang anak abang ini sempat hampir gitu ya dapat pelecehan dari yang punya kontrakan gitu. Dan pada saat itu gimana bang kondisi anak, terutama mentalnya pada waktu itu? Lagi baru-baru sih bang sempat drop. Akhirnya saya karena nggak ada jalan keluar nih, saya minta tolong sama kakak ipar. Kakak ipar kan asli orang situ juga. Kakak ipar akhirnya ngajak saya ke rumah kakaknya, gimana nih jalan keluarnya. Jadi kita selesain secara kekeluargaan. Dan alhamdulillahnya emang kan anak saya juga belum kena ya bang ya, belum kena sampai ke yang nggak saya inginkan lah. Akhirnya rundingan kekeluargaan nih. Saat itu juga penuh emosi juga sih, soalnya ada tersangka juga kan, ada tersangka juga. Ya emosi. Rundingan kakaknya, akhirnya kita setuju buat ke psikolog. Setelah kita ngobrol nih, keluarga saya sama ke psikolog dulu nih, anak saya kan di luar. Setelah itu anak saya dipanggil ke dalam, ngobrol berdua kan sama dokter psikolog itu kan. Setelah itu saya dipanggil, Bapak ini anak Bapak pesan saya cuma satu. Anak Bapak untuk sementara jangan lihat uang 20.000. Kenapa nggak boleh lihat uang 20.000? Itu yang bikin dia trauma. Uang 20.000 itu. Ya saya bilang, ya saya nyesal kenapa nggak dengerin omongan istri sampai sekarang. Saya nyesal kenapa nggak dengerin omongan istri. Karena saya orangnya nggak enakan bang. Sampai sekarang tuh sih kalau dibilang, lu jadi orang tegas apa ya? Jangan nggak tega, nggak enakan mulu sama temen, sama orang. Ya ini hasilnya. Karena saya orangnya nggak enakan. Itu aja sih. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang dialami sama Bang Herman ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.